Halo sobat-sobatku yang nonton film sambil rebahan, apa kabarnya? Mimin harap kalian semua dalam keadaan baik dan kuota di HP masih full. Sambil rebahan, sini Mimin ceritain sebuah film berjudul Xanox. Ada seorang pemuda yang hidup bersama neneknya. Ia bernama Missy. Tidak diceritakan di mana keberadaan kedua orang tuanya. Ia sering pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Ia memiliki penyakit gangguan kecemasan yang berlebihan. Suatu hari, ia akan menghadapi ujian akhir di sekolahnya. Namun, sebelum berangkat, ia meminum pil yang diberikan oleh dokternya. Dia berharap pil itu akan membantu menenangkan dia saat menghadapi ujian. Namun, neneknya memberi pesan jangan terlalu sering minum pil itu, karena obat itu masih dalam tahap percobaan. Setelah sarapan, ia bergegas pergi ke sekolah. Akkor is szeretni foglak. A 40. Namun sebelum ke sekolah, ia pergi menemui dokternya untuk berkonsultasi dan meminta obat penenang lagi. Dokter memberi saran, saat menghadapi kecemasan, ia harus menarik nafas dan memperhatikan setiap udara yang dia hirup. Selain itu, sang dokter memberikan 30 pil kepada Missy. Ia tiba di sekolah dan ini adalah Janka, teman Missy. Missy langsung menghadap gurunya, ia harus memilih nomor untuk soal ujian dia. Dia memilih angka 8. Angka 8 adalah topik tentang sejarah. Ia harus membahas tentang Matias, Raja Gagak. Setelah diberi waktu untuk membaca sebentar, kini giliran ia menghadap gurunya. Tapi, sepertinya Missy tidak terlalu hafal dengan sejarah tersebut. Ia agak lupa, mungkin karena efek samping dari obat yang ia minum. Si Janka yang harus tes bahasa Inggris juga mengalami kesulitan. Setelah tes, Janka mengajak Missy ke sebuah pesta. Namun, Missy menolak karena dia harus membersihkan rumah. Dia berjanji akan bergabung di lain waktu. Setibanya di rumah, si nenek melihat hasil ujian dia. Ternyata Missy hanya mendapat nilai D. Tapi, neneknya tidak mempermasalahkan itu. Si nenek bertanya, kenapa tidak bersenang-senang dan ikut pesta? Tapi Missy berpikir bahwa di tempat pesta hanya berisi orang yang hanya basi-basi dan tidak ada gunanya. Sang nenek bertanya lagi, apakah gadis yang berambut lucu tidak hadir? Gadis itu menyukai kamu dan terlihat dari tatapannya. Sebelum tidur dan sambil rebahan, Missy melihat instastory si Janka yang sedang bersenang-senang di pesta. Akhirnya, karena penasaran, Missy bergegas ke pesta. Di perjalanan, ia berusaha mengirim teks kepada Janka. Janka menelepon Missy, tapi tidak diangkat karena tetangganya lagi nawarin asuransi. Tiba-tiba, Missy tetap berusaha menelpon Janka, tapi apa yang terjadi? Missy berusaha mengendalikan rasa cemasnya. Setelah berhasil mengendalikan rasa cemasnya, ia mengejar mobil ambulans tapi malah menabraknya. Keesokan harinya ketika ia sadar, ternyata ia sudah terbaring di rumah sakit. Ia bangun karena teringat Janka, namun suster menahannya. Suster berkata, ia gegar otak, jadi harus tetap berbaring. Si kakek tua memberikan minuman alkohol kepada Missy, katanya untuk menenangkan dirinya. Setelah minum beberapa teguk, seluruh tubuh Missy bergetar-getar kejang-kejang tak terkendali.
Ternyata Missy kembali ke pagi hari saat ia sarapan bersama nenek tercintanya. Ia mengalami kebingungan dengan semua yang terjadi. Ia belum menyadari. Ia bertanya, hari apakah kepada neneknya. Ia kembali ke satu hari sebelum ia menabrak mobil ambulans. Kemudian ia bergegas ke sekolah untuk ujian. Dan di tengah perjalanan, ia mengingat semua kejadian yang sebelumnya ia alami. És rövidre vágatod a hajad. Én akkor is szeretni foglak, ha 100 kiló leszel. Ia kembali menemui dokternya. Di sana ia bercerita bahwa ia mengalami mimpi. Ia berkata kepada dokternya bahwa ia sudah menjalani hari ini sebelumnya. Sang dokter berkata bahwa eksperimen obat tersebut harus dihentikan. Ia meresepkan obat yang lain. Dokter juga menjelaskan bahwa ada salah satu muridnya mengkonsumsi obat tersebut, tetapi berakhir masuk rumah sakit jiwa dengan gangguan jiwa. Murid tersebut adalah Bela Barna. Setelah Missy meninggalkan rumah sakit, si dokter langsung menemui bos rumah sakit. Ia berkata bahwa pasiennya mengalami hal yang sama seperti Bela Barna. Tetapi si bos menolak untuk menghentikan eksperimen tersebut. Missy melanjutkan harinya menuju sekolah. Di akhir ujian, Jana kembali mengundang Missy ke pesta. Tapi kala ini, Missy tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Mungkin karena ia sudah mengetahui kalau Jana akan digorok seseorang, makanya ia menerima undangan tersebut. Életet kibírtam, tért az álom. Jó éjszakát! Keesokan paginya, setelah menghabiskan beberapa bungkus permen karet, ibunya masuk kamar dan melihat Janak memiliki 4 kaki. Dengan malu, Janak meminta waktu untuk memakai baju. Pintu kembali diketuk, ternyata yang menemui Janak adalah 2 orang polisi. Mereka meminta keterangan Janak, kapan ia meninggalkan tempat pesta. Tanpa disengaja, walkie-talkie polisi berbunyi bahwa ada korban meninggal di dekat lokasi pesta. Korban tersebut adalah teman dekat Janak. Missy merasa kasihan. Kemudian ia merencanakan sesuatu. Ia pergi ke kedai minum dan di sana akan kembali meminum alkohol. Siapa tahu ia kejang-kejang, bergetar-getar dan kembali ke hari sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Egy eset. Setelah meneguk beberapa miras oplosan, ia tidak berhasil kembali ke hari sebelumnya. Dengan jalan sempoyongan dan lemah lunglai, ia menuju rumah sakit. Di sana ia mencari si kakek tua yang memberinya minuman keras kepadanya. Setelah tidak menemukan si kakek tua itu di beberapa kamar, akhirnya ia menemukan si kakek sedang ikut terapi lepas dari minuman keras. Missy merogoh kantong si kakek dan ia mendapati minuman tersebut. Ia diseret-seret oleh security, namun ia jadi kejang-kejang, gemetar, getar-getar, dan kembali ke hari sebelumnya. Kali ini, ia lebih bersemangat menjalani hari yang sebenarnya telah ia lalui. Berlanjut ke sekolah, saat bertemu Janka, ia langsung menciumnya seolah-olah mereka sudah pacaran. Kali ini, ujian dikerjakan dengan lebih percaya diri karena dia sudah mengetahui apa yang akan ia lalui. Learn
matematik, and Podjebrád György cseh fejedelem csak azzal a feltétellel engedte szabadon, Selesai hogyha ujian, ia menemui si kakek tua dengan maksud ingin menukar minuman alkohol. Jadi, ia sekarang memiliki persediaan seandainya ia ingin kembali ke masa lalu. Dan dengan mudah kakek itu memberikannya. Ternyata, minuman itu adalah hasil olahan si kakek ditambah racikan dia. Setibanya di rumah, Missy menyembunyikan minuman tersebut. Lanjut menuju pesta, namun kali ini Missy tidak akan membuka dan menghabiskan beberapa bungkus permen karet bersama Janka. Sepanjang pesta, Missy justru memperhatikan teman Janka. Tujuannya agar teman tersebut tidak jadi terbunuh. Saat berada di luar, mengawasi temannya sambil membawa gelas beling yang besar, ternyata Missy malah bertemu si pembunuh. Dengan sigap dan tanpa ragu, Missy berusaha menghadang si pembunuh dan memukul dengan gelas besar. Si pembunuh terluka dan terjatuh di depan temannya, dan malah perempuan itu berlari untuk memanggil teman-temannya. Missy menggeledah dan mencari identitas pembunuh. Karena ia ketakutan, ia berlari pulang sambil membawa dompet pelaku. Setibanya di rumah, sang nenek bertanya apa yang terjadi dengannya. Si nenek menyiapkan minuman agar Missy tenang. Missy menceritakan apa yang terjadi padanya. Si nenek menyuruh agar menelepon polisi, tapi Missy menolak. Missy malah disuruh minum pil tersebut, tapi tiba-tiba polisi datang. Missy bergegas ambil minuman yang ia sembunyikan. Ia membuka dan langsung meminumnya. Ia kejang-kejang dan akhirnya kembali ke dapur bersama neneknya. Ia mulai sadar dan berpikir, ternyata yang membuat ia kembali ke masa lalu adalah pil yang ia minum. Lalu polisi datang lagi. Berkali-kali ia meminum alkohol untuk menghindari kejaran polisi. Namun kali ini ia berpesan agar si nenek tidak memberitahu kalau ia sudah pulang. Ia berhasil lari dari kejaran polisi. Missy bertanya, apakah neneknya pernah meminum pil tersebut? Untuk membuktikannya, ia meminta neneknya untuk meminum alkohol. Namun tidak terjadi apa-apa kepada neneknya. Ia mengambil pisau lalu pergi. Kini ia menjadi buronan dan berita tentang pemukulan terhadap pembunuh telah tersebar. Ia menelepon Janka, tapi sepertinya Janka sudah bersama polisi. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah sakit untuk menemui dokternya. Saat tiba di rumah sakit, orang yang antri telah mengetahui siapa itu Missy, yaitu buronan polisi. Missy yang tidak sabar dengan antrian, ia bergegas masuk dan bertemu dokter. Ia ingin mencari kebenaran dari pil yang ia minum. Ia ingin membuktikan ke dokter apakah ia pernah minum pil tersebut. Ia meminta dokter untuk minum alkohol. Tapi dokter menolak minum dan Missy menodongkan pisau kepadanya. Tapi yang terjadi malah dokter membuang alkohol tersebut. Missy marah dan langsung melukai tangannya. Ia meminta suster untuk mengikat si dokter. Kötözze meg, vagy esküszöm, hogy elvágom a torkom. Rendben. Az első. Barna Béla lehet, hogy igazat mondott. Egy nagy piros orrú bácsi főzi delicsös almából. Karnevájú. Dokter berkata bahwa Missy berhalusinasi karena meminum pil Xanox. Tetapi Missy menambahkan bahwa setelah meminum alkohol tersebut, ia bisa kembali ke masa lalu. Kemudian si dokter diberi pesan apa yang akan terjadi di tanggal 13 Mei. Ia menceritakan ia mencintai perempuan bernama Janka, tapi selama bertahun-tahun takut untuk mengatakan cinta tersebut. Dan di tanggal 13 Mei itu, Janka akan dibunuh oleh laki-laki bernama Tamasman.
Misi menyampaikan itu karena si dokter akan kembali ke masa Magad lalu. megöli ember Tamás. El kell kapnia a rendőrségnek, mert ha nem Di luar rumah sakit, polisi datang berusaha menangkap Misi. Si dokter tidak mau membuka mulutnya. Misi langsung melukai pundak dokter. Dengan kesakitan dokter membuka mulutnya, dan apa yang terjadi? Ez egy sima pálinka. Dan tidak terjadi apa-apa. Polisi yang berhasil membuka pintu tidak mendapati Misi karena Misi telah loncat dari jendela. Misi akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke mobil polisi. Dan apa yang terjadi? Si dokter berhasil kejang-kejang dan bergetar. Dokter kembali ke masa lalu di tahun 2019 dan ia bertemu muridnya Bella Barna. Keesokan harinya si dokter memeriksa ke 70 orang yang melakukan eksperimen pil Xanox. Rata-rata dari mereka mengakui tidak mengalami efek samping dari obat tersebut. Namun, si dokter membuat laporan palsu ke bos rumah sakit kalau pil Xanox bisa membahayakan pasien dan mengancam keamanan publik. De az Anox-tól az emberek közveszélyesekké váltak. Obat-obat tersebut dibuang. Namun, sepertinya si dokter masih menyimpan obat tersebut. Dan ia menemui kakek tua yang meracik minuman alkohol. Tujuannya agar bisa mondar-mandir antara masa depan dan masa lalu. Si dokter yang memiliki akal cerdas, ia membeli lotre dan sudah mengetahui nomor yang akan muncul. Az 5-ös lottó eheti nyerőszámai emelkedés 27-es, 53-as, 67-es. Berlanjut ke tanggal 13 Mei 2022 saat Misi sarapan bersama neneknya dan ia dibekali roti sekantong plastik. Si dokter yang berhasil menang lotre sudah memiliki cem-ceman muda cantik dan naik mobil Sprott. Ia akan menemui seseorang, yaitu Misi. Dokter mengaku bahwa ia adalah utusan alien. Ia mengatakan apa yang akan dialami Misi beberapa jam ke depan, tentang ujiannya, tentang perasaannya kepada Janka, tentang pesta perpisahan. Dan satu lagi tentang finish the end, rampung, selesai. Setelah menonton film ini, seandainya kalian memiliki obat Xanox, apa yang akan kalian lakukan? Tolong tulis di komen ya. Akhir kata dari Mimin, hatur nuhun, matur nuhun, dangke, mauliate, terima kasih, thanks for watching, see you on the next video, salam sehat, dan sukses untuk teman-teman yang menonton film sambil rebahan.